Pemirsa, pembangunan infrastruktur masih menjadi andalan kepemimpinan Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Berikut pencapaian pembangunan masa kepemimpinan Jokowi. Pembangunan infrastruktur masih menjadi andalan kepemimpinan Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Berbagai proyek infrastruktur terus digenjot Jokowi untuk meningkatkan daya konektivitas bahkan pada kepemimpinannya yang kedua. Pada 2 tahun kepemimpinan Jokowi dengan Ma'ruf Amin, sejumlah pihak mengapresiasi pembangunan infrastruktur transportasi yang terbilang masif di berbagai wilayah. Pembangunan infrastruktur transportasi yang masif tersebut meningkatkan konektivitas yang berpotensi meningkatkan efisiensi logistik. Sejumlah program di beberapa kementerian juga berdampak positif terhadap sektor logistik. Salah satunya adalah program tol laut yang terus berkembang dari 6 trayek pada 2016 menjadi 26 trayek pada 2021. Pemerintahan Jokowi juga mampu menyelesaikan pembangunan Yogyakarta International Airport yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 28 Agustus 2020. Pengerjaan proyek yang memiliki nilai kontrak sebesar 6,98 triliun rupiah ini terbilang singkat. Pembangunan bandar udara YIA ini hanya membutuhkan waktu 20 bulan. Padahal luas terminal bandara ini 14 kali lebih besar dibandingkan Bandara Adi Sucipto. Dengan total luas sekitar 219.000 meter persegi, bandara ini disebut-sebut mampu menampung hingga 20 juta orang. Selain itu, 7 bendungan dari 17 proyek bendungan pada pemerintahan Jokowi juga telah rampung. Di antaranya Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Bendungan Napun GT di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pada bulan Maret telah diresmikan Bendungan Sindang Hela di Kabupaten Serang, Banten, Bendungan Kuningan di Jawa Barat yang baru diresmikan pada tanggal 31 Agustus, serta Bendungan Wei Sekampung di Lampung yang rampung awal September kemarin. Terbaru Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Beroperasinya bendungan-bendungan ini diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, menambah pasokan air, sekaligus meningkatkan produktivitas dari para petani. Tak hanya itu, tahun ini pemerintahan Jokowi juga fokus pada program vaksinasi massal COVID-19. Jokowi menyebutkan pihaknya telah mengamankan pasokan vaksin seperti vaksin Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech Pfizer. Pengadaan vaksin ini merupakan hasil kerjasama Indonesia dengan berbagai negara. Pandemi COVID-19 tak bisa dipungkiri memberi dampak negatif bagi seluruh sektor yang ada. Meski begitu, beberapa proyek strategis nasional PSN berhasil dirampungkan selama masa pandemi ini. Pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu menyelesaikan sekitar 11 PSN dari total target yang tertuang dalam Perpres nomor 109 tahun 2020. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 tahun sudah dijalani dari 5 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, dan tentu tadi ada banyak hal yang sudah dilakukan. Bagaimana evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di sektor ekonomi? Ya, kita langsung akan berbincang lebih jauh bersama Reno Kunco Negoro, peneliti Megawati Institute. Selamat sore, Pak Reno. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Reno, ini sudah 2 tahun Jokowi Ma'ruf memimpin. Apa catatan Anda terkait dengan mungkin bisa berkaitan dengan pembangunan ekonomi? Pertama mungkin tentu saja kita perlu apresiasi ya kinerja pemerintah, karena kan tantangan COVID ini bukan tantangan yang mudah, sangat berat. Tetapi pemerintah pada kuartal 2 secara year on year pertumbuhan ekonomi sudah di angka 7%, dan meskipun ada tantangan di kuartal 3 ada sedikit penurunan karena kita pada Juli kemarin ada PPKM darurat disusul dengan PPKM berbasis level 1-4. Tetapi pada Q4 nanti diprediksi akan rebound kembali, dan IMF juga mengeluarkan di World Economic Outlook bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 mendatang itu diperkirakan akan tumbuh lebih baik ya, sekitar 5,9. Nah, ini berbeda dengan proyeksi IMF terhadap negara-negara maju sebagian besar atau advanced economics yang diperkirakan lebih rendah dibanding 2021 maupun negara berkembang lainnya. Baik, Mas Reno, tapi banyak pihak juga yang menyatakan bahwa efektivitas dari paket-paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini tidak berjalan efektif selama 2 tahun terakhir ini.
Terakhir data dari Menko Perekonomian realisasi anggaran PN kita yang 700 triliun kan sudah 57,5%. Artinya itu terus digenjot agar bisa memompa perekonomian di bawah. Pak Presiden juga sudah memutuskan dana earmark ya, yang tadinya 8% untuk DAU dan DAK sudah bisa digunakan untuk agenda-agenda pembangunan non-COVID. Artinya sejalan dengan penurunan kasus COVID dan penanganannya sudah lebih baik, juga vaksinasi sudah mulai bagus, roda perekonomian sudah mulai digenjot kembali. Dan terlebih yang penting ini Mas, artinya jika ada yang mengatakan bahwa tidak berjalan efektif, buktinya perlindungan sosial juga kita sekian banyak program dijalankan, bahkan terakhir juga di Malioboro kan Presiden memberikan kartu untuk bantuan untuk pedagang kecil ya, pedagang emperan. Baik, Pak Reno, ini di era Jokowi pertama kalinya ekonomi naik 7,07% pada kuartal 2 2021. Apa sebenarnya langkah yang diambil pemerintah sehingga tadi angka untuk pertumbuhan ekonominya lumayan bagus? Nah, kalau berbicara ekonomi di masa pandemi itu yang tricky Mbak ya. Artinya ketika kita berbicara ekonomi akan selalu terkait dengan kondisi daripada kesehatan kita. Jadi ketika kesehatan kita bisa kita kelola dengan baik, otomatis ekonomi akan bergerak. Kita tahu ya, karena kita tahu struktur perekonomian kita, tenaga kerjanya juga mayoritas masih bergerak di sektor informal, dan sektor informal ini adalah sektor yang terdampak cukup serius ketika pandemi COVID karena ada pembatasan, harus jaga jarak. Kita tahu juga restoran baru tadi juga diputuskan di Senin kemarin bahwa mal sudah mulai bisa kapasitas 70%. Artinya kapasitas kita belum maksimal gitu. Jadi ketika kita berbicara ekonomi, yang pertama yang harus kita bicarakan adalah bagaimana penanganan kesehatannya. Kira-kira begitu. Baik, Mas Reno, ini kan angka tadi dikatakan memang ada kenaikan ya, sekian persen yang diklaim oleh BPS juga, dan itu juga diakui oleh pemerintah. Tapi di sisi lain pemerintah menggulirkan banyak bantuan bagi masyarakat karena memang kondisi masyarakat yang begitu terpuruk dengan pandemi COVID-19. Bagaimana analisis Anda sendiri berkaitan dengan apakah betul ekonomi kita ini sudah pulih? Kalau dari data makro, kalau secara pertumbuhan kan kita tahu data di Q2, tetapi saya lihat nih data-data misalnya seperti indeks penjualan real ya. Indeks penjualan real di Juli itu di 188, tetapi di Agustus sudah meningkat di 192,5. Selain itu juga alokasi daripada kredit perbankan, saya cek datanya berdasarkan sektor ekonomi. Misalnya dari kredit modal kerja juga diperkirakan untuk posisi terakhir September akan tumbuh, begitu juga kredit investasi, tetapi memang ada sedikit tekanan di kredit pemilikan rumah maupun kredit konsumsi lainnya. Tetapi untuk mengatasi kredit pemilikan rumah ini sebetulnya pemerintah sudah memberikan insentif pembebasan perpajakan untuk rumah tapak di bawah harga 2 miliar ya, yang sudah diperpanjang sampai Desember 2021. Nah, kita lihatlah nanti data terakhir bagaimana, apakah ini betul-betul berjalan efektif atau tidaknya. Terakhir juga survei kegiatan dunia usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu di Q1 itu 4,5, di Q2 sudah 18,4, di Q3 memang kita turun di 7,4, tapi nanti di Q4 kita bisa meningkat kembali karena kan nanti ada pelonggaran. Baik, Mas Reno, ini terkait infrastruktur transformasi yang saat ini tentu saja masif dilakukan oleh pemerintah Jokowi Ma'ruf. Sebenarnya apa target pencapaian ekonomi yang diharapkan Jokowi terkait hal tersebut? Kalau infrastruktur transportasi jelas ya, satu untuk keterkaitan atau integrasi transportasi orang, tapi yang lebih strategis lagi adalah transportasi barang dan jasa. Karena ketika perekonomian terhubung satu sama lain melalui infrastrukturnya, maka yang akan berkurang adalah kos logistiknya pasti akan lebih murah. Ketika kos logistik lebih murah, otomatis harga akhir yang diterima oleh konsumen akan lebih baik, dan dari sisi konsumen, dan dari sisi produsen sendiri, produsen bisa mengalihkan biaya-biaya lainnya yang sebelumnya begitu berat di logistik, bisa dialihkan untuk misalnya menambah angka capital expenditure ya, untuk membeli peralatan-peralatan mesin, untuk meningkatkan kapasitas produksi lah, kira-kira begitu. Baik, Mas Reno, ini ada juga kritikan dari publik berkaitan dengan infrastruktur yang terus digenjot, tetapi pembiayaannya terakhir ada proyek yang harus dibebankan kepada APBN. Ya,
Sebenarnya kalau kita melihat pembiayaan ya atau bahasa populernya kan utang sebetulnya. Kalau utang luar negeri kan kita lihat memang porsinya besar sekitar 80 dalam falas itu 81%. Tapi kita perlu lihat juga jangka pembayarannya. Artinya utang itu kan juga di dalam jangka panjang sekitar 88% itu jangka panjang. Artinya dari sisi keamanan juga kemampuan bayar kita ketika itu dilakukan dalam jangka panjang itu lebih safety dibandingkan jangka pendek. Dan kedua, ketika kita menggunakan utang untuk infrastruktur, saya rasa di seluruh negara maju juga itu hal yang wajar karena utang digunakan untuk kegiatan produktif yang kemudian di masa yang akan datang akan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih baik. Menurut saya itu juga bukan strategi yang perlu dikritisi secara berlebihan ya. Kira-kira begitu. Baik, Mas Reno, ini baru-baru ini Presiden Jokowi buka suara mengenai kondisi perusahaan badan usaha milik negara yang mengalami penurunan performa. Ini terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Anda? Memang Pak Presiden kemarin mengumpulkan para direksi BUMN, tetapi kan arahnya clear ya. Pertama, sudah ada langkah penyederhanaan BUMN dari menjadikan holding dari lebih dari 100 menjadi sekitar 40 BUMN saja. Dan itu diklasterkan Mbak, agar kerjanya lebih fokus. Tapi kalau kinerja memang kemarin Presiden menyentil misalnya gula ya, di sektor gula yang diminta untuk mengganti mesinnya karena sudah tua, dan itu saya rasa akan menjadi agenda ke depan. Tetapi ada BUMN yang sebelumnya kita di media itu heboh akan bangkrut dan lain sebagainya, yaitu misalnya Krakatau Steel, tapi pada akhirnya toh setelah dilakukan restrukturisasi, kemudian pemerintah menerbitkan obligasi wajib konversi sampai 3 miliar, itu kondisinya membaik, dan bahkan kemarin Presiden meresmikan pabrik baru milik Krakatau Steel yang berteknologi tinggi ya. Jadi kira-kira nanti BUMN akan bisa bergerak lebih agile dari sebelumnya ketika dengan sistem holding dan cluster ini. Baik, tadi jika Anda mengatakan bahwa utang itu satu hal yang wajar, tapi ada juga fakta lain berkaitan dengan PHK. Yang memang ini menjadi satu hal yang dihadapi juga di dalam 2 tahun terakhir ini. Bagaimana Mas Reno? Ya, angka TPT kita kan di Februari terakhir di 6,26%, dan jumlah penduduk menganggur kita terakhir di sekitar 8,7 juta orang. Tetapi ini memang terus menjadi fokus daripada pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Misalnya untuk dana desa kan nanti ini sudah berjalan, bagaimana ada program padat karya tunai, itu salah satunya untuk memberikan bantalan sekaligus lapangan kerja yang cepat ya. Jadi orang diberikan pekerjaan yang sederhana, kemudian upahnya juga upah harian, jadi orang-orang hari kerja dihitung, jadi langsung cair hari itu juga. Itu di desa. Nah, di perkotaan tentu saja ketika nanti ini pelonggaran sudah mulai dilonggarkan, kemudian ekonomi secara perlahan mulai bergerak, sektor vaksinasi juga sudah mulai meluas, artinya orang sudah mulai bebas ya berpergian, terutama di sektor retail. Saya rasa ada optimisme tersendiri terkait dengan pengurangan jumlah pengangguran di nanti pada Agustus 2021 dan Februari 2022. Baik, Mas Reno, yang menjadi mungkin permasalahan juga ini disebutkan oleh sejumlah pihak terkait daya beli masyarakat begitu selama 2 tahun ini. Bagaimana menurut Mas Reno? Ya, tadi saya sampaikan Mbak ya, misalnya di survei kegiatan dunia usaha yang ada sedikit penurunan tetapi secara umum masih bagus. Misalnya di sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu terdapat peningkatan karena memang ada beberapa panen raya, kira-kira begitu. Tapi tadi saya sampaikan di awal terkait dengan indeks penjualan real itu kita meningkat dari Juli di 188 menjadi 192 di Agustus. Tetapi mungkin secara kasat mata memang orang belum banyak berkegiatan jual beli karena data dari Google Mobility Report memang sektor retail dan recreation terutama di DKI Jakarta itu belum pulih sepenuhnya Mbak. Dan dalam 2 pekan terakhir itu kan angkanya tidak jauh berubah ya. Artinya persentase untuk kinerja 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin menurut Anda dengan sisa 3 tahun ke depan seperti apa, singkat saja Mas Reno? Ya, dengan adanya COVID ya yang begitu berdampak bukan hanya ke Indonesia tapi juga negara lain dunia, saya rasa kinerja pemerintah patut diapresiasi karena sudah mau untuk bergerak dan juga responnya itu cepat gitu loh. Jadi ketika mengatasi persoalan langsung respon, komunikasi dengan DPR agar defisit bisa ditekan lebih luas gitu, sehingga
pembiayaan untuk COVID, insentif nakes dan seterusnya itu bisa diamankan anggarannya. Itu kan bukan satu langkah yang sederhana, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas Reno Koconegoro, peneliti Megawati Institute sudah bergabung dan berbagi informasi. Kita harapkan tentu saja yang terbaik untuk pembangunan ke depan. Masih ada sisa 3 tahun lagi ya Ajat ya. Baik, terima kasih. Usai jeda kami masih akan kembali.